Oke, selamat malam, juragan yang budiman. Ketemu lagi bareng gua, Erwin, juragan kecap, yang hari ini kita akan bareng-bareng bahas mengenai HSG. For your information, ini adalah konten yang lumayan challenging untuk dibuat. Kenapa? Karena ini adalah kali ke-6 buat take untuk review konten ini. Karena apa? Karena seharian ini sinyalnya kurang bagus, jadi analisanya susah karena harus diulang dan di-refresh terus. Mudah-mudahan ini yang kali ke-6 kita bisa lancar. Dan untuk disclaimer di awal, sekali lagi nggak capek-capek gue bilang bahwa ini hanya sebatas hobi untuk review. Kita akan bahas bareng-bareng, kita akan sharing bagaimana kira-kira prediksi IHSG ke depan. Ya, kita sama-sama tahu kalau hari ini akhirnya gue seneng banget apa yang gue tunggu-tunggu kejadian, yaitu IHSG koreksi ke 6.150-an. Sesuai dengan postingan sebelumnya, di minggu lalu gue udah review perkiraan atau prediksi IHSG akan dibawa kemana. Dan hari ini tuh kejadiannya, kita lihat. Jadi pada akhirnya hari ini tuh gapnya ketutup, guys. Nah, ini gapnya ketutup, ya. Kalian bisa lihat gapnya ketutup, ya di sini gapnya ketutup. Hari ini itu lowestnya IHSG kita ada di 6148. Oke. Ya, senangnya itu bukan karena IHSG turun. Ya ada senangnya lah dikit karena kita bisa beli ya. Tapi ya lebih ke metode gua bisa dibilang dengan ini ya bisa dipercaya lah. Gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Ya selanjutnya gua sebenarnya menemukan gap lain. Tapi sebelum masuk ke gap ini, kita mau analisa lebih lanjut mengenai IHSG. Dan buat kalian yang baru nonton di channel ini ataupun yang sudah pernah nonton review sebelum-sebelumnya, gue mau kasih tahu bahwa IHSG ini penting banget sebagai patokan kita untuk trading di saham ataupun kita investasi di reksadana. Kenapa? Karena IHSG bisa menjadi pacuan dan acuan kita bahwa investasi itu lebih aman ketika IHSG kita trennya naik atau bahkan hari itu kemungkinannya hijau. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai buat reksadana nih, mungkin kan sebelum-sebelumnya kita udah bahas saham ya. Kali ini kita balik lagi ke masalah reksadana, ke persoalan reksadana. Reksadana ini biasa menggunakan IHSG sebagai patokan atau acuan. Biasa disebut juga sebagai benchmarknya. Kenapa? Karena IHSG ini menggambarkan kumpulan saham yang begitu banyak di Indonesia, kalau nggak salah itu sekitar 600-an lebih sekarang ya. Dan itu tergambar dalam bentuk IHSG. Nah, IHSG indeks harga saham gabungan. Nah, kalau di reksadana itu diciptakan dengan tujuan pertama, membantu para investor yang tidak sempat mengelola dananya, tidak capable dalam ilmunya, ataupun baru memulai mencoba investasi, itu bisa mulai di reksadana. Karena apa? Di reksadana, resikonya itu lebih terdiversifikasi, asetnya didiversifikasi sehingga risikonya pun terbagi, jadi tidak terlalu tinggi. Ya kita bicaranya reksadana saham ya. Nah, lalu juga di reksadana ini kita bisa bilang kita nggak capek manage portofolio. Ya mungkin kadang-kadang kan kita kalau invest langsung nih di saham kita bingung. Aduh, saya mau invest di saham apa ya? Saham apa yang bagus ya? Nah, dengan adanya reksadana, investasi kita bisa lebih mudah. Karena apa? Ya kita cukup mencari reksadana yang kita percaya dan tips and triknya gampang. Yang pertama, tadi saya sempat bilang bahwa reksadana itu umumnya menggunakan IHSG sebagai patokan. Kenapa? Jadi contoh begini, kalau hari reksadana yang bagus ya, kalau hari ini IHSG kita minus 0,77, reksadana itu kalau bagus, seharusnya dia minusnya mungkin di kisaran 0,5. Jadi minusnya nggak dalam, nggak 0,77, mungkin hanya 0,5. Itu yang bagus, ya. Nah, kalau misalnya lebih kecil lagi ataupun nggak minus apa, ya bisa jadi lebih bagus. Tapi saya bisa bilang itu mungkin beresiko. Kenapa? Karena ya bedanya terlalu jauh dengan IHSG, ya. Nah, kalau IHSG kita seandainya hari ini plus misalnya plus 1 gitu kan, reksadana yang baik adalah reksadana yang keuntungannya lebih tinggi daripada IHSG, ya bisa jadi 1,2 plusnya atau 1,5 gitu ya. Jadi range-nya juga nggak terlalu jauh.
Nah, itu menggambarkan bahwa reksadana ini sukses menduplikat atau menjadikan si IHSG ini sebagai patokan. Jadi kita investasinya ya patokannya lihatnya IHSG gitu ya. Itu adalah salah satu trik untuk melihat IHSG apa investasi di reksadana. Sekarang buat yang investasi reksadana kita bahas IHSG-nya karena kan IHSG jadi patokan. Kayak banyak yang nanya nih, aduh IHSG sampai ke berapa ya? Aduh IHSG waktunya jual atau beli ya? Sekarang mau beli ketinggian atau enggak ya? Sekali lagi, for disclaimer, ini bukan saran beli, ini bukan saran jual, ini bukan larangan beli, ini bukan larangan jual. Semua free, bebas memilih. Mau beli, mau jual, silakan pertimbangkan masing-masing. Yang mau dibahas di sini, di review di sini adalah potensi atau resiko. Ya, potensinya naik kemana, resikonya turun kemana. Silakan dipertimbangkan. Gitu ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai reviewnya. Seperti biasa, gue akan mulai dari review bulanan. Oke, dari review bulanan. Kenapa? Karena kita akan lihat dulu secara jangka panjang. Secara jangka panjang IHSG ini bentukannya seperti apa, trennya seperti apa secara jangka panjang. Oke, sini kita bisa lihat bahwa IHSG ini trennya sebenarnya naik. Ya, trennya sebenarnya naik. Nah, dari tren naik ini, saya akan coba membuat rel. Jadi ibarat kereta, IHSG ini harus memiliki rel. Makanya orang sering bilang on track kok nih IHSG-nya on track. Sesuai dengan relnya. Nah, kita buat relnya dulu. Pergerakan IHSG itu harusnya bentukannya seperti apa. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Sekarang kita buat relnya. Oke, kita buat dulu relnya. Aduh, udah mulai kedip-kedip nih. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya. Nah, ini dia relnya. Ya, kita sebut ini sebagai channel line. Ya, channel line dengan tren naik. Channel line ini menunjukkan bahwa IHSG kita bergerak mostly di dalam relnya, ya di dalam jalurnya. Itu ada yang keluar, kenapa nggak ditarik sampai bawah sini? Nah, ini dia. Ibarat kereta, ada kalanya kereta itu mengalami kecelakaan, walaupun tidak sering. Ya kan, kalau kecelakaan mulu berarti tidak aman kita invest di situ. Nah, di sini terjadi kecelakaan di 2008. Kita sama-sama tahu 2008 ada kejadian apa? Ya, 2008 terjadi krisis ekonomi global, di mana sumbernya ada di US. Ceritanya bagaimana silakan cari sendiri. Oke. Lalu di sini terjadi di 2020. Ada apa di 2020? Pandemi, Corona, COVID-19 sampai sekarang belum selesai. Dan inilah kecelakaan-kecelakaan yang umumnya terjadi. Sisanya semua berjalan wajar. Terjadi efek bubble di 2015, 2013 juga terjadi krisis, ya kan? Lalu di 2019 terjadi trade war, semuanya wajar. Ya, semua masih di dalam track, tapi yang di luar track terjadi kecelakaan ada di 2008 dan 2020. Ya, kadang orang menyebut siklus, ya kan? Ada siklus 5 tahunan, ada siklus 10 tahunan. Nah, tapi ini ya mau dibilang siklus juga susah. Karena dibilang 10 tahun udah lebih, dibilang 5 tahun udah kelewatan banget. Ya kan? Jadi ya kita bilang aja ini seasonal yang memang di luar kendali kita lah ya. Oke, selanjutnya kita membahas lagi mengenai IHSG. IHSG kita saat ini sudah kembali ke jalur yang benar. Ya, kita bisa lihat sudah kembali ke jalur yang benar. Cuma pertanyaannya, orang-orang bertanya-tanya dan mungkin ketakutan. Ada analisa menggunakan garis resisten yang menyebutkan bahwa ini sudah dekat dengan resistennya. Nah, resisten kuat saat ini ada di sini. Ya, 5.500. Kita buat zona resisten. Ini zona resisten. Ya, ini sudah mendekati dengan resisten terkuat. Banyak review atau view dari fund manager ataupun ahli-ahli ekonom menyebutkan bahwa target IHSG akhir tahun kemungkinan besar di 6.800 sampai dengan 6.800 sampai dengan 7.000. Bahkan ada yang bilang sampai 7.250. Nah, bagaimana cara menilainya? Kenapa mereka bisa seoptimis itu? Apa saja resikonya? Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke analisa harian secara mendetail.
Kalau tadi kita analisa tracknya, kita cari tahu tracknya secara jangka panjang, sekarang kita akan cari tahu tracknya secara jangka menengah. Ya, di sini sudah ada sisa analisa saya dengan track yang bisa dibilang middle jangka pendek. Sekarang kita cari jangka menengahnya. Ya, oke. Jadi ya, ternyata begini polanya. Ya, menurut saya tracknya adalah seperti ini. Cara jangka menengah. Kalau ditanya kenapa seperti itu, ya inilah seni dalam analisa teknikal. Menurut ilmu, analisa teknikal itu merupakan analisa yang bisa dibilang mengandung subjektivitas cukup tinggi, karena tergantung dengan bagaimana cara kita menganalisa. Kita bebas membuat garis-garis yang pastinya dengan rules, tetap ya bukan sebebas-bebasnya, tetap ada aturannya. Dan ini saya menggunakan analisa dengan menggunakan channel line. Ya, terjadi beberapa pola dan perubahan. Nah, saya mau bilang, menurut saya ini adalah pola yang wajar, ya, pola pergerakan yang wajar. Karena apa? Karena di pola pergerakan yang terlalu ekstrim naik, itu tidak baik penguatannya. Ada potensi penurunan yang cukup drastis juga ketika terjadi perubahan naik yang cukup signifikan. Oke, kita bisa lihat di sini terjadi error, tiba-tiba hilang lagi. Ya, inilah yang saya alami berkali-kali dari tadi. Mau buat review, hilang terus, hilang terus. Nah, kita ulang lagi buat garisnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, layaknya rel, dia akan teruji berkali-kali, menjaga, ya, menjaga. Inilah yang kita sebut rel, saya sebut rel, ya, dia akan menjaga. Nah, secara harian ini adalah rel normalnya. Tapi sejak bulan 10 atau tepatnya itu di bulan 11, rel ini mulai menaik drastis. Mungkin teman-teman kalau yang sudah terjun di saham tahu faktornya apa dan isunya apa. Ya, tapi kita nggak mau bahas ke situ, kita mau bicara tentang rel. Nah, IHSG hari ini, ya, IHSG hari ini telah menyentuh supportnya. Ya, di review saya sebelumnya saya sudah sebut atau notice mention bahwa ini adalah support kuat sekaligus jadi peluang untuk penurunan IHSG dan terbukti hari ini tertutup. Nah, melihat pergerakan IHSG seperti ini dengan mayoritas candle seperti ini, sebenarnya hari ini dia didukung oleh support yang kuat dan akhirnya dia mantul. Tapi apakah ada kemungkinan dia keluar track lagi? Ada. Ya, ada kemungkinan ada. Karena kenapa? Tanpa kita sadari, kalau kalian jeli di sini ada gap lain yang belum tertutup. Di mana dia? Dia ada di sini. Walaupun memang kecil, kadang-kadang memang gap ini sering kita abaikan karena saking kecilnya. Nah, inilah gapnya. Ini gap yang sering kita abaikan. Ya. Kalau saya perbesar, gap ini akan kelihatan. Ini ada gap di sini. Apakah mungkin ke sini? Mungkin saja terjadi. Jadi ketika ini nanti mungkin terjadi, maka resikonya kita bisa tahu penurunan akan terjadi kurang lebih 6%. Ya, kurang lebih 6% menuju penutupan gap ini. Dari tiga sekarang 6-7%. Ya. Nah,
Pertanyaannya sekarang dari sini akan kemana? Jika, jawabannya ya, jika ini masih akan melanjutkan tren kenaikan yang kuat, jika IHSG masih melanjutkan tren kenaikan yang kuat, maka dia akan berjalan di rel yang berwarna ungu ini. Ya, artinya besok kemungkinan dia akan flat dan kecenderungan masih naik. Tapi jika besok dia melakukan koreksi lagi dan melakukan pengujian terhadap garis support pada channel line ini, maka mungkin dia akan turun. Arahnya kemana? Menutup gap ini. Ya, menutup gap ini. Ya, mungkin dia akan menutup gap ini. Lalu, ketika sudah menutup gap ini, kita tidak tahu dia akan membuat track baru, jalur baru, atau bisa jadi juga jika sudah turun terlalu jauh, dia akan bertahan sampai dia nanti akhirnya masuk ke dalam track hijau. Ya, itu adalah kemungkinannya. Karena kenapa? Kalau kita bicara timeline waktu, 2020 masih sangat lama. Jika target itu adalah 7.000, maka itu sudah sangat dekat. Ya, itu sudah sangat dekat. Dalam waktu sebulan aja, IHSG bisa naik sampai sebulan sini. Ya, dalam jangka waktu sebulan aja, IHSG bisa sampai kurang lebih 8%. Ya, kurang lebih 8%. Coba kita lihat year to date IHSG. Ada di sini? Tidak ada. Tidak ada yang menyebutkan. Ya, intinya segitulah ya. Kurang lebih 8% dalam waktu sebulan. Ya, dalam waktu sebulan kita start candle-nya dari sini. Ya. %9 total tingginya, dan saat ini sudah di 5%-an, naik sampai dengan 5%. Dengan akumulasi, kalau misalnya ini terus berjalan ya, mungkin akan lebih dari 7.000 sampainya, tapi ya saya tidak bisa terlalu optimis seperti itu, makanya saya bilang jangka waktu akhir tahun masih panjang. Kalau targetnya 7.000 masih sangat panjang, dan kemungkinannya masih banyak, dan relnya hilang lagi. Ya, singkat cerita, biar nggak berlama-lama reviewnya, saya juga udah sebel nih karena ngulang-ngulang terus, reviewnya hilang terus. Nih, nah sudahlah kurang lebih begini. Jadi menurut saya dia akan masih ada peluang, masih ada kemungkinan untuk turun, ya, dan kembali ke dalam rel ini. Kembali akan kapan waktunya kita nggak tahu, saya nggak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas dia punya kemungkinan untuk turun. Dia punya kemungkinan untuk turun, menutup gap di sini. Ya. Dia punya kemungkinan turun menutup gap di sini. Lalu kalau saya mau gambarkan kira-kira pergerakannya, mungkin saya mau coba menggambarkan kemungkinan besar. Kemungkinan pertama adalah
pergerakannya seperti ini. Dari sini dia akan ke sini ya, menyentuh gap, kemudian naik lagi, lalu dia terus berjalan di daerah sini ya, sampai dia mungkin naik, turun, naik ya. Ini adalah review Cenayang, kita bisa lihat nanti apakah benar. Kurang lebih kemungkinannya akan seperti ini, bukan kemungkinan akan seperti ini prediksi saya ya, analisanya ini analisa Cenayang, gambaran kira-kira secara psikologis tuh pergerakannya seperti apa, mungkin akan seperti ini, atau ini kemungkinan pertama jika dia harus atau mau menutup gap, atau ya dia akan terus melanjutkan pergerakan mengikuti rel ini. Nah, tapi kalau dia mengikuti rel ini, ya dengan pola naik turunnya pasti ya nggak langsung naik seperti itu, ya 7.000 mungkin akan tercapai dalam waktu dekat. Ya, mungkin 7.000 akan tercapai dalam waktu dekat. Atau, ya kalau saya bisa gambarin lagi, ya, kalau saya bisa gambarkan, mungkin nggak langsung begitu kali ya, itu terlalu kuat. Kayak gini deh, ini kemungkinan keduanya ya. Dia bergerak, bergerak, baru naik. Ya. Atau saya ragu sih ini. Saya memperkirakan bulan Mei ini akan ada koreksi. Oke, saya ulang lagi deh yang kedua. Saya ganti warna nih yang kedua ya, biar jelas. Dari sini mungkin dia akan naik, nggak kuat dia turun, naik, nggak kuat. Nah, mungkin di sini di bulan Mei ya, karena biasanya bulan Mei dia akan begini, baru naik lagi seperti ini. Mungkin nggak ada yang tahu. Nama juga kira-kira ya. Ini kita namain kemungkinan satu, kita namai 2. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena biasanya bulan Mei itu menjadi bulan yang berat. Ya, di sini bulan Mei menjadi bulan yang berat. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena secara sejarah bulan Februari sampai Maret ini kemungkinan ada penurunan. Karena sudah dari 2019, 2018 trade war, 19 juga gagal deal, trade war, lalu kemarin 2020 corona. Ada kemungkinan berat di sini. Februari, Maret. Makanya bentukannya seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan aja prediksi ini bisa sesuai dengan harapan kalian, teman-teman yang mau investasi, terutama di reksadana. Tapi ya sekali lagi yang mau saya mention adalah investasi itu adalah jangka panjang. Jika kalian investasi dalam jangka panjang, maka possibility-nya akan tetap naik. Ya, kemungkinannya akan tetap naik. Ya, teman-teman bisa lihat tadi relnya. Ini jika kalian investasi reksadana jangka panjang, jadi kalian nggak perlu khawatir. Ya, ini relnya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan jika kalian investasi jangka panjang. Dia udah tembus ke sini pun tenang, masih jauh. Untuk potensi kenaikan masih sangat tinggi. So, saya rasa itu dulu dari sini. Mudah-mudahan cukup jelas, cukup membantu, bisa menjadi inspirasi teman-teman buat investasi, terutama di reksadana, terutama buat kalian yang kemarin menyangkut dan trauma di saham, karena saya dengar banyak yang pakai margin, banyak yang pinjam online, ataupun banyak pakai duit belanja. Apapun itu, kalian bisa coba investasi di reksadana saham dengan cara seperti ini, mengamati dan menganalisa IHSG lebih mudah, lebih simpel, dan semoga semuanya
cuan. Oke, saya rasa itu aja dulu. Kalau kalian suka dan video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and share ya. Boleh juga langsung di subscribe biar kalian tahu konten-konten apa aja selanjutnya dan gak ketinggalan untuk setiap review yang saya buat. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Juragan Kecap, ciao.